Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat maghrib, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut banyak dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan limpahkan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat waktu luang, sehingga di kesempatan petang kali ini kita masih bisa melangkahkan kaki-kaki kita semua menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rutinitas ibadah kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, yang kemudian dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang membahas tentang hadis-hadis kehidupan, ya, dari sisi akidah, akhlak, dan semuanya. Dimana pada pertemuan yang sebelum Ramadan berarti Pak ya, karena kemarin kita tidak langsung membahas kitab Riyadhus Shalihin Pak ya. Di pertemuan yang lalu kita bahas sebagai bentuk pemanasan ya. Ketika itu kami mengingatkan kepada jemaah sekalian agar jangan sampai terluput melakukan salah satu di antara sunnah Rasulullah, yaitu ibadah puasa sunnah di bulan Syawal. Dan ini insya Allah masih ada mungkin 2 pekan Pak ya. Jadi kami mengingatkan kembali ya bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum sempat ya, karena bisa jadi selama 2 pekan ini agenda silaturahimnya, kelilingnya full Pak ya. Karena mungkin keluarga besar ya, dari pihak istri keluarganya banyak, dari pihak suaminya juga keluarganya banyak, dibagi-bagi itu Pak ya. Pekan pertama keluarga istri ya, pekan kedua keluarga suami. Belum lagi mungkin yang mudik ya, sehingga bisa jadi belum sempat untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal. Maka insya Allah waktunya masih senggang ya, sekitar 2 pekan kurang ya. Jadi kami mengingatkan kembali untuk jangan sampai terluput melaksanakan salah satu di antara anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan yang lalu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami membawakan beberapa alasan kenapa kita perlu mengamalkan sunnah ini, jangan sampai terlewat. Mungkin kita berpikir, Ustaz kan sunnah Ustaz ya, sunnah itu kan gak wajib. Kalau kemarin Ramadan ya kita semangat karena wajib ya. Kalau Ramadan kita puasa walaupun jumlahnya lebih banyak 30 hari ya, maka kita sanggup karena hukumnya wajib. Ini kan sunnah ya. Bukankah kalau sunnah tidak diamalkan tidak apa-apa? Mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Memang tidak apa-apa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi paling tidak ketika kita tidak mengamalkannya, banyak
keutamaan-keutamaan yang akan luput bisa kita raih, ya. Salah satunya sebagaimana yang sudah kami sebutkan di pertemuan yang lalu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini, Bapak Ibu, ini kita sedang membuktikan, ya. Kita sedang membuktikan bahwasanya kita ini komitmen, Pak, ya. Ya. Bahwasanya kita ini komitmen sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita ini bukan hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan, ya Pak. Kita bukan hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan, tapi status kita juga menjadi hamba Allah di selain bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita soleh hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang baik hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai semangat ibadah hanya di bulan Ramadan. Jadi seolah-olah kita menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan kita juga harus semangat. Walaupun, ya, secara kuantitas tidak harus sebanyak di bulan Ramadan, tapi ya amalan itu harus tetap dilanjutkan walaupun jumlahnya sedikit. Amalan harus tetap dilanjutkan walaupun jumlahnya sedikit, ya, karena yang dituntut oleh syariat, amal itu bukan hanya untuk dilaksanakan, ya. Amal itu adalah untuk dilaksanakan dan istiqomah menjalankan amalan tersebut. Kalau cuma diamalkan habis itu selesai, itu mudah, Bapak. Justru yang sulit itu menjaga keistiqomahan dalam melaksanakan amal soleh. Ini yang paling kita sampaikan. Ini sedikit kami sampaikan lagi, ya Bapak Ibu. Mohon izin mungkin 5 menit untuk refresh karena sisa Syawal masih banyak, paling tidak bisa memotivasi kembali. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa, walaupun ini puasa sunnah, walaupun ini puasa Syawal, ingat bahwasanya keutamaan puasa itu, ya, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Artinya kalau kita berpuasa di bulan Syawal, insya Allah juga akan mendapatkan keutamaan ibadah puasa. Sehingga tidak hanya puasa bulan Ramadan saja, ya. Ketika Rasulullah menyampaikan misalkan asyamu junnatun, puasa itu adalah sebagai perisai, ya. Yang dimaksud dengan puasa di situ bukan hanya puasa Ramadan, ya. Yang dimaksud di situ adalah puasa secara umum. Ya, puasa Ramadan yang hukumnya wajib, juga puasa-puasa lain yang hukumnya sunnah, termasuk diantaranya adalah puasa Syawal. Ya, sehingga kita bisa meraih keutamaan tadi, Pak. Ya, jadi puasa itu sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai pelindung yang akan melindungi kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia melindungi kita dari nafsu, amarah dan segala macam. Melindungi kita di akhirat, melindungi dari siksa neraka. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu bidzalika 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari fi sabilillah, ya, karena Allah, ya, maka apa? Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun. Itu satu hari, Pak. Dan ini bukan hanya Ramadan, tapi di luar Ramadan juga seperti itu. Ini yang kedua. Alasan yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang sifatnya khusus, itu hanya milik puasa Syawal saja. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sitan min Syawal kana kasyami dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Syawal, di bulan Ramadan, 1 bulan, ya Pak, ya, 1 bulan full, bukan Senin Kamis, ya Pak, ya, atau di awalnya toh, ya, 10 hari pertama tidak full puasa Ramadan, summa atba'ahu sitan, diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahri, seolah-olah dia telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 tahun. Nah, ini salah satu di antara keistimewaannya. Artinya kita tidak perlu bersusah payah berpuasa selama 1 tahun, karena Allah telah menggantinya, ya, telah menggantinya dengan mencukupkan kita berpuasa 1 bulan Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal. Ya Pak, ya, nggak perlu kita puasa 1 tahun, ya. Yang Allah minta tadi 30 plus 6,
Artinya cuma 6 hari saja, Pak. Allah nggak minta setengah tahun, enggak. Allah nggak minta 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, tidak. Cukup 6 hari. Ya, artinya tanggung, Pak. Kemarin kita sudah bisa 30 hari itu, Pak, ya. Tinggal nambah 6 hari tok biar jadi 1 tahun. Kan harusnya apa? Bisa. Ya, terkait teknis misalkan terserah kita mau misalkan apa? Continue terus menerus, mau dipisah-pisah terserah. Yang penting 6 hari. Ya. Makanya tadi tanggung, Pak. Kalau kita sudah 30, habis itu selesai sudah. Yang 6 hari ditinggalkan, Pak. Ini kan Masya Allah, ya. Tinggal ditambah 6 hari jadi 1 tahun. Nah, maka ya kita berjuang, Pak. Ini masih waktunya masih sangat panjang. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu melaksanakan ibadah di bulan Syawal? Untuk melengkapi ataupun menyempurnakan, ya, atau bisa jadi menambal, ya, menambal kekurangan puasa kita di bulan Ramadan. Ya, tentunya kita semua tidak berani mengklaim, Ustaz, saya puasanya kemarin sukses, Ustaz. Ada yang bisa gitu, Pak? Ada yang berani mengklaim, Ustaz, saya kemarin puasanya alhamdulillah sukses sempurna tanpa kekurangan. Ada di antara kita yang berani mengklaim? Enggak ada. Ya, enggak ada. Kita puasa tapi masih ngomongin orang, puasa tapi suka marah, puasa tapi tontonannya enggak baik. Artinya puasa tapi matanya enggak puasa, telinganya enggak puasa, mulutnya tidak puasa dari mencaci, menghina, menggibahi orang. Nah, itu kan kurang, Pak, jadi coba ya. Nah, maka puasa Syawal ini fungsinya untuk menambah. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, fa in taqasa min fardhi syai'un. Kalau ada amalan wajib yang kurang dalam pengamalannya, qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah akan berfirman kepada malaikat, ya, sebentar. Kata, unduru, coba kalian lihat. Ya, coba kalian lihat, hal li abdi min tatawin, bisa jadi hambaku ini memang amalan wajibnya kurang, enggak sempurna. Ya, enggak sempurna, ada kekurangan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba dicek, mungkin hambaku ini punya amalan yang serupa tapi hukumnya sunnah. Fayukammal biha minal fariidati, ya, fayukammal minal fariidati man taqasa. Ya, yang dengan amalan sunnah tadi disempurnakanlah, ya, disempurnakanlah, ya, amalan-amalan yang tadi sifatnya kurang. Itu, Pak, ya. Jadi kalau kita kemarin banyak kekurangan, insya Allah masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya, karena kalau kita ingin, istilahnya ingin apa namanya, Pak, ya, ingin mencoba untuk mengulang, nggak bisa. Ya, mengulang masa lalu nggak bisa. Atau ingin mencoba kedua kalinya berarti harus nunggu kapan? Tahun depan kalau masih hidup, ya kan nggak bisa. Jadi ya artinya kalau kita ingin memperbaiki, kesempatannya sekarang nih, Pak, nih. Ya, kesempatan untuk menambal, ya, kesempatan untuk menutup, ya, celah bolong misalnya, ya, ada kekurangan tadi, ya kesempatannya sekarang. Ya, kalau untuk balik nggak bisa. Ya, kalau untuk masa depan bukan ngulang, ya, mencoba di kesempatan yang kedua tahun 2025, Pak, ya. Nah, ini masih belum jelas, ya. Bisa jadi umur kita tidak sampai. Maka yang bisa kita lakukan adalah sekarang, ya. Waktu yang kita miliki sekarang. Ya, waktu yang kita miliki sekarang bukan masa lalu, bukan masa yang akan datang. Masa kita itu adalah masa yang sekarang. Maka lakukanlah terbaik untuk hari ini. Ya, karena yang kemarin tidak bisa diputar kembali, esok masih belum jelas. Jadi berupaya untuk memaksimalkan, ya, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita upayakan sekarang, bukan kemarin, bukan besok. Jadi saatnya, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki apabila, dan ini pasti, ya, puasa di Ramadan kemarin kita masih banyak kekurangan. Ini yang kemarin kita sampaikan, saya reverse kembali agar bisa
membantu saya dan juga panjenengan semua semangat lagi, motivasi lagi dalam beribadah, secara khusus menuntaskan ya, puasa Syawal yang hanya 6 itu Pak ya. Ada yang sudah selesai Pak? Ada Pak? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, masih ada mungkin 10 hari lebih Pak ya. Insya Allah masih ronggar ya. Cari waktunya terserah ya. Saat saya maunya yang pas hari libur, monggo ya, silahkan ya. Besok saya safar nggak puasa nggak apa-apa ya. Jadi ini Pak ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang berarti kita lanjut ke hadis berikutnya. Di pertemuan sebelum Ramadan ya, sebelum libur panjang, libur 1 bulan lebih, kita membacakan hadis ya, kalau nggak salah nomor 44 apa 45 4 ya, kisahnya ini siapa? Ummu Salamah atau Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim ya, kisah putra beliau meninggal dunia, Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Nah, maka kita masuk ke hadis yang nomor 45. Ini bab tentang menahan amarah. Ini masuk dalam pembahasan kesabaran Pak ya. Termasuk pembahasan kesabaran. Baik, ini nanti hadis-hadis yang serupa agak banyak Pak ya. Jadi mungkin pembahasan ini agak mendalam ya. Apalagi tema tentang menahan diri untuk tidak marah ini bagi kami tema yang sangat bermanfaat ya. Karena kita semua pasti punya sifat temperamental ya Pak ya. Walaupun kadarnya beda ya. Kita semua pasti punya sifat temperamental. Memang ini sebuah sebuah fitrah. Setiap manusia itu pasti punya sifat marah, sebagaimana setiap manusia punya sifat sedih, punya sifat bahagia, punya sifat takut. Itu kan sudah apa Pak ya? Sudah fitrah. Fitrah itu apa Pak bahasa saya itu Pak ya? Kalau saya sering membahasakan fitrah itu apa ya? Gawan bayi. Ya, jadi memang settingannya dari Allah Subhanahu wa taala memang sudah dikasih satu paket gitu Pak. Ibarat HP gitu kan, ya ada layar ya, ada WhatsApp, ada segala macam itu gitu ya. Nah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih fitrah tadi, perasaan ya, perasaannya macam-macam, ada takut, marah, sedih ya, dan segala macam. Nah, sehingga pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Ya, pembahasan yang sangat penting bagaimana Islam memandang ya temperamental, marah, apakah boleh atau tidak boleh. Ya, kalau seandainya dilarang, kenapa Allah ngasih sifat marah kan gitu baik. Kalau dilarang kenapa dikasih sifat marah? Bagaimana caranya? Ya, nah, ini yang akan kita bahas ya. Karena insya Allah ini pembahasan yang sangat bermanfaat terkait dengan marah dan bagaimana cara memanage lah ya. Bagaimana cara kita mengatur agar kemarahannya ini tidak menimbulkan sesuatu yang atau dampak yang buruk. Nah, ini yang akan kita pelajari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari hadis nomor 45. Ya, hadis nomor 45, nanti setelahnya ada lagi masih pembahasannya berlanjut. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat ya, orang yang kuat bukanlah orang yang sur'ah, bukanlah orang yang jago duel ya, bukanlah orang yang menang ketika bertanding, ketika duel ataupun yang semisalnya. Laisa syadidu bisur'ah, bukan itu. Innamas syadidu ya, akan tetapi orang yang kuat adalah alladzi yamlik nafsahu indal ghadab, adalah seseorang yang bisa mengontrol, yang bisa mengendalikan dirinya indal ghadab, ketika marah. Ya, saya ulangi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat itu bukan orang yang jago duel kemudian menang,
bisa banting orang ya, kayak siapa Pak? Kayak Habib ya. Habib Nurmagomedov misalkan ya, yang juara apa tuh ya? Juara gulat ya dunia. Bukan itu Pak ya. Atau Mike Tyson ya, atau Muhammad Ali. Saya nyebutnya yang Islam aja Pak ya. Ya. Nah, bukan hanya itu saja hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup ya, tidak cukup kekuatan fisik ya, kekuatan jasmani itu untuk memenuhi karakteristik orang yang kuat menurut Islam. Menurut perspektif Rasulullah SAW, justru orang yang kuat itu alladzi yamlik nafsahu indal ghadab adalah orang-orang yang bisa mengontrol, mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Jadi mengendalikan diri Bapak Ibu, mengontrol emosinya. Ya, jadi ketika sedang marah dikontrol, dikendalikan agar apa? Agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik. Jadi emosi itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emosi itu dikontrol. Ya, bukan untuk ditahan. Ya, tapi dikontrol, dikendalikan. Ya. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan yang namanya amarah, yang namanya emosi itu pasti muncul ketika ada stimulunnya. Ya, dengan kejadian-kejadian yang kita hadapi. Itu terkadang muncul. Nah, tugas kita itu adalah mengontrol ya agar emosi tadi itu tidak menimbulkan dampak yang tidak baik. Ya, tidak menimbulkan dampak yang buruk. Kenapa? Karena seringnya emosi itu pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Jadi gitu Pak ya. Nah, ini yang akan kita bahas Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah definisi baru Pak ya. Orang kuat itu orang yang mampu mengendalikan emosi. Nah, ini kan definisi baru. Definisi yang tidak dikenal sebelumnya. Definisi yang dikenal ketika Rasulullah ucapkan. Sebelum Rasulullah ucapkan tidak ada definisi seperti itu, Pak. Ya. Kita semua sebelum mendengar hadis ini, saya termasuk, saya sebelum mendengar hadis ini, pengertian saya orang kuat itu ya kuat secara fisik, ya. Kuat secara fisik, kuat secara jasmani. Orang kalau duel, berantem, ya menang, berarti dia orang yang kuat. Ketika angkat beban, ya bisa mengangkat beban yang sangat berat, wah ini orang yang kuat. Tapi menurut perspektif Rasulullah SAW tidak hanya itu, ya belum cukup dikatakan sebagai orang yang kuat. Orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan diri, mengontrol dirinya ketika sedang marah. Ya, jadi ketika seseorang memiliki kekuatan yang sangat besar, misalnya badannya besar, ya badannya besar, ototnya besar, jago duel, ya kalau duel pasti menang. Ya, kalau duel pasti menang. Kalau suruh angkat beban bisa dengan beban yang sangat berat. Ini secara jasmani seperti itu. Ya, tapi tidak memenuhi syarat. Ya, tidak akan memenuhi syarat menurut perspektif Islam ketika dia itu tidak bisa mengendalikan marahnya. Jadi dia lemah. Nah, jadi percuma kuat secara fisik tapi tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi itu maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akan kita dapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akan kita dapati di hadis-hadis yang lain, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah definisi baru dari definisi yang selama ini sudah dipahami oleh masyarakat secara luas, yang tidak dikenal sebelumnya, tapi memiliki arti faedah yang sangat bermanfaat. Contoh hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah mendefinisikan orang yang bangkrut, ya Pak ya. Ya Rasulullah kan bertanya, manil muflis. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Ya, kalau kita ditanya Pak ya, orang bangkrut itu kan berarti apa? Ya, orang yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, atau definisi-definisi yang parameter kita pasti harta Pak ya, harta ya. Orang bangkrut itu modal sekian, untung
sekian rugi, ya itu namanya apa? Bangkrut. Orang yang bangkrut, orang yang nggak punya harta pun, hartanya ludes, ya, hartanya ludes. Itulah definisi yang sering di apa namanya, sering dimaknai oleh banyak orang. Tapi kata Rasul, orang yang bangkrut itu, ya, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan segudang pahala, ya, dengan segudang pahala, pahala sholat, pahala baca Quran, semua pahala dia punya. Tapi ketika di dunia zolim kepada sesama manusia, zolim kepada sesama manusia, sehingga apa kata Rasulullah SAW, nah, pahalanya ya, sebagai tebusan, Pak. Ya, sebagai tebusan. Kenapa? Karena di dunia belum tuntas tuh, Pak. Belum sempat minta maaf, ya, belum sempat taubat. Jadi bertemu mati, meninggal dunia masih membawa dosa apa namanya, Pak, terhadap hak sesama bani Adam. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia itu jangan cari musuh, ya, jangan cari musuh, ya. Tapi harus cari banyak-banyak saudara. Karena tadi ya, kalau kita berbanyak-banyak permusuhan, ya, memusuhi orang lain, merugikan orang lain, itu tadi rugi. Ya tahu, dengan membuat segudang pahala, tapi diambil. Ketika pahala sudah habis, ya, masih ada tanggungan karena saking banyak perbuatan zalimnya kepada manusia tadi, ya, dosa orang lain yang ia zalimi ditanggung oleh orang. Nah, ini definisi baru, Pak, ya, definisi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh kita, ya, dan ini tidak salah juga, Pak, karena bagus juga, ya, bahwa pahala banyak habis itu ditimpakan dosa kepada orang tua. Nah, ini kan namanya bangkrut, ya, bangkrut versi Rasulullah SAW. Atau ketika Rasulullah SAW ditanya tentang, Rasulullah bertanya, ya, memberikan definisi baru tentang orang kaya. Ya, laisal ghina an kasratil ghar. Orang yang kaya itu bukan yang banyak harta. Ya, orang yang kaya bukan orang yang banyak harta. Kata Rasulullah, walakinnal ghina nafsi. Orang yang kaya itu adalah kaya hati. Ya, Pak, ya. Kenapa demikian? Kaya hati itu sering diistilahkan dengan qanaah, merasa cukup terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kaya. Makanya kata Imam Syafi'i, lau kunta, saya enggak lupa. Kata Imam Syafi'i atau siapa, ya? Pokoknya kata Imam Syafi'i, saya bahasa Arabnya, kalau Anda memiliki idza kunta qalbin qanu, ya, kalau seandainya Anda memiliki hati yang qanaah, anta wa malik dunia sawa. Kalau hati Anda qanaah, kata Rasulullah, kata umat ulama, saya lupa sebelumnya siapa, anta wa malik dunia sawa. Anda dengan raja-raja dunia sama. Kenapa? Karena merasa cukup. Ya, sebaliknya orang kalau kaya raya tidak memiliki qanaah, kurang terus, Pak. Sudah punya mobil 2, ya, yang dilihat orang lain yang mobilnya 3. Akhirnya apa? Termotivasi, merasa tersaingi, ya, akhirnya apa? Gelap mata. Nikmat yang sangat banyak dia lupa. Merasa sangat miskin walaupun sudah punya 2 mobil dan tidak memiliki hati yang baik. Definisi yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah memberikan definisi tentang orang yang cerdas. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Aksaruhum lil mauti dzikra, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan orang yang paling baik persiapannya dalam menghadapi kematian. Nah, hadis-hadis ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan sebenarnya definisi yang baru diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati, Pak. Ya, orang yang banyak mengingat mati, bukan profesor yang gelarnya tinggi, tidak. Tapi orang cerdas itu kalau seseorang itu banyak mengingat kematian. Sehingga apa? Mempersiapkan kematian dengan sangat baik. Nah, inilah definisi-definisi baru termasuk yang sedang kita bahas ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah definisi baru tentang kekuatan.
Ya, siapakah orang yang kuat? Kata Rasulullah SAW, orang yang kuat itu orang yang bisa menahan dirinya, mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Jadi seseorang ketika sedang marah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya ya dia itu harus mengontrol, ya harus mengontrol emosinya, jangan sampai terlampiaskan. Bukan berarti nggak boleh marah, Pak. Ya, karena marah itu nanti kita jelaskan Pak, ini siapa tanya. Marah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, yang sedang kita bahas ini maksudnya adalah marah yang tercela. Ya. Nanti kita juga akan belajar bagaimana bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling sabar. Hampir-hampir tidak pernah marah kalau dirinya disakiti. Ya, jadi kalau ada perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan buruk menimpa pribadi beliau nggak pernah marah, Pak. Nanti kan kita sampaikan hadis-hadisnya. Ya, kan kita sampaikan. Ya, tapi ketika ada orang lain yang melanggar syariat, di situ Rasulullah akan marah. Jadi marah itu ada yang baik, ada yang tercela. Nah, yang dicela inilah yang harus kita tahan kepada diri yang benar Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sudah kami sampaikan, marah itu sifat ataupun tabiat yang ada di setiap manusia. Ya, terkadang seseorang itu ketika muncul kemarahan, ya akan melampiaskan kepada hal-hal yang tidak baik. Betul atau tidak, Bapak? Hah? Biasanya kalau orang marah dilampiaskan kepada hal yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Ya, tidak baik. Pasti akan timbul ya dampak yang tidak baik. Ya, suami istri marah, berantem. Ya, tidak terkontrol. Ya, Pak ya, piring terbang. Ya, Pak ya. Istri ngelempar gelas. Suami nggak mau kalah, lempar piring ya. Jadi ada piring terbang tuh, Pak ya. Perang apa tuh? Perang Baratayuda tuh ya. Kenapa? Karena nggak bisa mengontrol emosi. Setelah emosinya reda, ya sadar, melihat sekeliling piring pada pecah, rumah berantakan, baru nyesal tuh Pak. Ya nyesal, kenapa saya tidak bisa mengendalikan? Ya Pak ya, kenapa saya tidak bisa mengendalikan emosi? Ya, terjadinya misalkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan, ya awalnya dari mana? Kan dari sesuatu yang sepele, tersinggung, ya nggak terima, akhirnya apa? Marah, dilampiaskan dengan tindakan kekerasan sampai korbannya meninggal. Kenapa tadi? Tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengontrol emosi. Dan ini banyak kasus seperti itu, Pak. Banyak kasus tersinggung, hanya karena tersinggung, ya dibalas dengan perbuatan yang luar biasa. Penganiayaan sampai korbannya meninggal, dan ini sudah banyak terjadi. Ya, sudah banyak terjadi. Bahkan sekarang yang sedang viral, Bapak Ibu. Saya mengamati, Pak ya, bukan berarti saya ngikutin terus enggak, mengamati perkembangan yang ada saat sekarang ini di dunia selebriti itu, Pak ya. Mereka itu kalau saling tersinggung, cara menyelesaikannya gimana, Pak? Tahu nggak, Pak? Tanyaan dengan pasti tahu. Artis-artis tuh, kalau misalkan sindir-sindiran akhirnya nggak terima, cara menyelesaikannya gimana, Pak? Tahu nggak, Pak? Ring tinju. Iya, Pak. Cara makanya banyak pertandingan tinju yang di situ adalah artis. Pertanyaan memang ya, karena ini memang ya ujung-ujungnya duit lagi, Pak ya. Ujung-ujungnya apa? Ya duit ujung-ujungnya. Tapi berawal dari mana tadi, Pak? Nggak, coba sudah single aja kita selesaikan di atas gitu. Nggak perlu, Pak. Perlu atau tidak? Nggak perlu. Ya, berawal dari perkataan, ini apa? Penyiksaan. Dan ini kan tidak perlu apa? Tidak perlu dilakukan. Nah, itu sudah banyak, Pak ya. Saya mengikuti, mengamati, bukan berarti ngikutin terus ya. Karena kadang berita-berita seperti itu kan suka muncul, Pak ya. Ya, Pak ya. Nah, itu sudah banyak ya. Artis apa? Beradu berantem di atas. Berawal dari mana? Kadang-kadang tersinggung, Pak. Ada yang tersinggung, ya. Akhirnya daripada marah-marah di medsos, tonton orang banyak, ya sudah kita tahan saja. Selesaikan secara laki-laki. Tidak seperti itu, Pak ya. Tidak seperti itu cara menyelesaikan broadcast. Justru harus ditahan.
Ya, kenapa Pak? Karena tadi akan menimbulkan dampak yang sangat tidak baik. Nah, dampaknya ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampak keburukannya ini akan menimpa seseorang yang marah tadi dan juga orang yang ada di sekitar. Ya, orang kalau tidak bisa mengontrol emosi, ya, itu orang akan mengalami gangguan secara mungkin psikis, Pak. Ya, secara psikis. Ya, emosi karena emosi, darah tinggi, ya Pak ya. Tekanan darahnya, begitu kan akan gitu. Orang kalau punya penyakit darah tinggi, terpancing emosinya pasti langsung naik tuh Pak. Ya, nah, akan menyebutkan atau menimbulkan sesuatu dampak yang tidak baik, baik menimpa dirinya atau orang lain tadi misalkan ya, dipukul, ya, disiksa sampai menimbulkan penyiksaan yang itu berujung kepada kematian. Sehingga dari yang dirahmati Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan motivasi melalui definisi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya, orang yang bisa mengalihkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika seseorang sedang marah, Bapak Ibu, sebenarnya dia juga sedang bertanding. Ya, kalau surah tadi bertandingnya dengan orang lain, dia menang. Ya, kalau dia sedang emosi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sejatinya dia juga sedang bertanding. Tapi bertanding melawan apa? Dirinya sendiri. Melawan emosi. Ya, melawan emosi yang timbul. Jadi dia sedang ini Pak, sedang apa namanya? Sedang duel. Ya, sedang bertengkar. Sedang berantem, mengontrol hawa nafsunya. Ya, makanya orang yang kuat sekalipun secara jasmani belum tentu bisa melakukan hal ini. Kenapa? Karena yang dilawan itu dirinya sendiri. Ya, jadi sama saja, Pak. Ya, kalau kita emosinya terpancing, kita nunjuk orang lain, ya, kita menang lawan orang lain, kalah lawan diri sendiri. Ya, kalau kontrol diri sendiri, kita nggak kalah dari orang lain, nggak kalah dari diri sendiri. Apakah kalau setiap orang ngejek kita ladeni, kita jadi terhina, Pak? Terhina atau tidak? Tidak. Rasulullah itu orang yang sangat mulia, tapi dihina oleh orang-orang Quraisy. Dapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang paling jujur. Ketika memproklamirkan diri sebagai Nabi dan Rasul, dikatakan sebagai pendusta, tukang dongeng. Bahkan dikatakan sebagai orang yang nggak waras. Bahkan itu dikatakan oleh pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu kalau Rasulullah sedang dakwah, Abu Lahab di belakang. Jangan dengerin Pak, Bu, jangan dengerin. Ini ponakan saya sedang, emang ponakannya ya, memang ponakannya. Ya. Karena Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah. Seperti itu. Dari dikenal sebagai orang yang sangat jujur, sangat amanah, ya, tapi disebut sebagai orang yang tidak waras. Apakah Rasulullah merespon? Tidak. Apakah Rasulullah jadi terhina di pandangan kaum muslimin? Tidak. Justru semakin mulia. Kenapa? Karena omongan orang lain, Bapak Ibu, ini dikatakan oleh salah seorang ulama, dikatakan ucapan buruk orang lain itu tidak akan membahayakan kalian selama kalian tidak merespon. Coba ya. Selama kalian tidak merespon, apa bahayanya Pak? Apakah kalau orang menghina kita jadi sakit gitu Pak? Badannya kan enggak ya. Kecuali kalau dipikirkan gitu Pak ya, jadi stres enggak ya? Kan enggak akan berbahaya. Ya, tidak akan membawa mudarat. Ya, tidak akan membawa mudarat. Makanya tadi kalau orang bisa mengontrol emosinya, ya, mengendalikan emosinya, dia tidak kalah dengan orang lain, ya, tidak kalah dengan dirinya sendiri. Ya, tapi kalau dia tidak mengontrol dirinya emosi, bisa jadi dia menang lawan orang lain, kalah lawan dirinya sendiri. Ini kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, kalah dengan orang lain, kalah juga dengan dirinya. Jadi ketika emosi dia tantang duel orang lain, dia menang. Bisa jadi menang. Tapi bisa jadi sudah nantang tapi kalah. Kalah 2 kali Pak ya. Kalah berapa kali? Kalah 2 kali. Kekalahan yang pertama dia emosi nantang orang lain, dia malah kalah Pak. Nantang duel tapi malah kalah. Ya. Kekalahan yang kedua
adalah kekalahan dirinya terhadap dirinya sendiri karena tidak bisa mengontrol emosi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sedang marah, sedang emosi, itu sama saja dia sedang berduel melawan dirinya sendiri, berduel mengalahkan nafsunya sendiri. Nah, inilah parameter orang yang kuat. Karena tadi ketika dia bisa mengontrol dirinya, berarti dia tidak kalah dengan orang lain, tidak kalah dengan dirinya sendiri. Inilah karakteristik orang yang kuat, yaitu orang yang bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, mengendalikan nafsunya ketika sedang marah. Jadi ini Pak. Nah, pertanyaan, kenapa Pak dikatakan sebagai orang yang kuat? Ya, kenapa dikatakan orang kuat? Jawabannya gampang Pak. Karena orang yang kuat sekalipun terkadang tidak bisa melakukan hal seperti ini. Ya Pak ya, orang badannya kekar Pak. Ya, tapi mudah tersinggung, tidak bisa mengontrol emosi. Ini orang lemah. Ya, jadi tadi apa? Menang dari orang lain, tapi kalah terhadap dirinya sendiri. Jadi walaupun ototnya keker, tidak bisa menahan emosi, dia nggak kuat menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait definisi orang yang kuat menurut perspektif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dengan sangat baik. Ya, kalau kita tidak memiliki badan yang kekar, badan kita kecil, kurus, kita bisa menjadi orang kuat dengan cara apa? Dengan cara melatih diri, bersabar, mengontrol emosi yang muncul, ya, yang muncul ketika kita sedang marah. Nah, ini hadis yang nomor 45. Insya Allah nanti kita lanjutkan di hadis-hadis selanjutnya. Nanti ada juga tips Pak ya, bagaimana cara mengontrol emosi. Perspektif siapa? Ya perspektif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu ketika melarang dikasih solusi Pak. Kita nggak boleh melampiaskan amarah, tapi Rasulullah juga memberikan tips, panduan bagaimana cara ya meredam ataupun mengendalikan emosi. Dan itu nanti kita baca di hadis-hadis yang setelahnya, insyaallah taala. Cukup Pak ya? Ada yang mau ditambahi sekarang? Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.